Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Isra Naswari Kaswandi dengan NIM 23104410006 dan rekan Saya Zaki Zakaria Zaksa dengan NIM 010. Saya Juwanda Kelvin dengan NIM 35. Saya Gisarda Susya Putra dengan NIM 009. Saya Cisafa Idul Adariza dengan NIM 022. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tugas UAS yang telah diberikan, yaitu tentang K-means dan decision tree. Untuk soal nomor 1 akan dijelaskan oleh rekan kami, yaitu Agista Arda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Gisarda Susya Putra akan menjelaskan tentang jawaban dari soal nomor 2, yaitu soal K-means. Di sini terdapat data awal, yaitu klaster 1, klaster 2, klaster 3 dengan data seperti ini. Lalu ada parameternya juga. Langkah pertama yaitu kita menghitung iterasi pertama. Langkah pertama kita menghitung centroid setiap cluster. Di sini kita bisa membuat kolom-kolom baru, yaitu K1 fitur X, K1 fitur Y, dan seterusnya. Kita di sini bisa mengisi sesuai dengan cluster-clusternya. Seperti contoh ini K1 FX, yaitu K1 karena di sini ada titiknya, maka kita isi X FX, kita isi 1. Lalu di sini ada titiknya K1 FY, berarti yang ini. Lalu untuk nomor 2 kita bisa isi karena ini yang ininya kosong, cluster 1 dan 2 nya kosong, kita juga kosongi FX nya. Lalu kita isi yang cluster 3, kita isi sesuai ini FX 4 FY 1, seterusnya kita isi seperti itu. Lalu setelah selesai kita bisa jumlah semua data di sini, kita jumlah semua. Setelah itu selanjutnya kita bisa menentukan hasil centroid dari setiap cluster yang telah kita tentukan tadi. Di sini kita hitung clusternya, centroidnya satu-satu. Untuk cluster yang pertama di sini kita bisa menentukan centroidnya dengan cara K1 dibagi dengan K1 FX. Lalu yang kedua juga sama, yaitu K1 dibagi dengan yang FY. Jadi kita bisa kita tinggal bagi saja K1 nya ini jumlah clusternya dengan jumlah cluster fitur XY yang telah kita jumlah tadi. Lainnya juga sama, kita tinggal bagi-bagi saja. Ini K2 FX, yang ini K2 FY, kita isi. Setelah kita menemukannya, kita bisa buat kolom baru untuk koordinat centroidnya. Kita isi ini untuk koordinat centroidnya. Lalu langkah selanjutnya yaitu kita bisa menghitung jarak data ke centroid menggunakan rumus Euclidean distance. Langkah pertama kita bisa hitung jarak C1, jarak C2, dan jarak C3 nya menggunakan rumus ini. Di sini kita bisa tuliskan di Excel, yaitu XYRD ini pangkat. Di sini kita bisa hitung pangkat C2, pangkat FX, ini FX dikurangi dengan centroid K1, centroid C1 nya ini. Lalu pangkat 2 ditambah dengan FY dikurangi dengan centroid yang fitur Y, lalu pangkat 2. Di sini kita bisa menemukan hasilnya. Kita lakukan, kita bisa tarik di sini, maka hasilnya nanti akan keluar sama. Kita bisa lakukan untuk C2 nya dengan cara yang sama, yaitu akar FX. Lalu kita ganti centroidnya menggunakan yang cluster kedua, karena di sini ada C2 centroid nomor 2. Kita ganti dengan yang ini. Untuk yang FY nya juga sama, kita kurangi dengan yang ini, pangkat 2. Kita lakukan sama juga, yang ketiga juga sama. Lalu tentu saja kita bisa hitung jarak minimalnya. Kita cari jarak terkecil dari C1, C2, dan C3. Karena di sini yang terkecil dari ketiga ini adalah yang ini, maka kita bisa tuliskan ini ke sini. Untuk yang data nomor 2 juga sama, kita cari jarak yang paling kecil di antara ketiga C1, C2, C3. Ini karena ini yang terkecil, maka kita tuliskan di sini. Kita lakukan sama juga dengan yang semua jarak minimalnya kita tulis. Kita cari jarak terkecil dari ketiga C1, C2, dan C3 nya. Lalu untuk menentukan cluster baru atau kelompok baru, di sini kita bisa menentukannya dengan cara ini. Jadi kita tadi kan menemukan jarak minimalnya. Karena tadi jarak minimal ini berada di C1 atau jarak 1, maka kita bisa tuliskan K barunya yaitu 1. Dan kedua juga sama, karena ini jarak minimalnya berada di C2, maka kita bisa tuliskan K barunya 2. Dan ketiga juga sama, karena jarak minimalnya di sini berada di C2, maka kita tuliskan di C2. Setelah semuanya jadi, kita
kita bisa total jarak minimalnya. Ini hasilnya, nah total. Lalu untuk yang terakhir kita bisa cek thresholdnya dengan cara F baru. F baru itu ini dikurangi dengan F lama yang tadi di parameter yaitu 0. Hasilnya ini. Lalu karena delta lebih besar dari threshold yaitu 0,1, maka lanjut ke iterasi kedua. Untuk iterasi kedua, anggota cluster berdasarkan hasil K baru yaitu ini. Lalu kita bisa hitung centroidnya, sama caranya seperti yang di atas tadi. Kita tentukan ininya dulu, lalu kita jumlah, lalu kita bisa lanjut ke hasil centroidnya. Caranya juga sama, kita bisa bagi K1 nya sama K1 fx nya, caranya hampir sama, bukan hampir sama, memang sama. Lalu untuk yang jarak data ke centroidnya juga sama, rumusnya juga sama. Kita bisa menggunakan rumus yang sama tadi, kita tinggal ganti ininya centroid fitur X dan centroid fitur Y-nya. Lalu jarak minimumnya juga sama, kita tentukan dari yang terkecil dari ketiga ini. Lalu kabarnya juga sama, kita tentukan dari jarak minimalnya tadi di mana. Di sini kabaru jarak minimalnya 0,5000, karena 50 ini di C1 kita tekan 1. Lalu ini 2,6 ini di C2 kita tekan 2. Ini di 3, maka karena ini jarak minimal 3,1623. Ini kita karena dia berada di C2 kita tekan 2 dan seterusnya. Kita jumlah lagi total semuanya. Lalu karena tadi ada perubahan cluster, ini maksudnya perubahan cluster itu ada perubahan dari kalamat K baru, kita tuliskan di sini data 8 pindah ke K3. Lalu kita cek thresholdnya, caranya sama, F lama dikurangi F baru. F lamanya dari mana? Dari iterasi ini, dari iterasi yang pertama kita sudah menggunakan yang 0. Lalu kita bisa kurangi dari F barunya ini. F baru itu berarti jumlah jarak baru ini tadi, lalu hasilnya ini. Lalu karena deltanya itu lebih besar dari T atau thresholdnya yaitu 0,1, maka lanjut ke iterasi selanjutnya. Oke, untuk iterasi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Mas Adi. Selanjutnya saya akan meneruskan untuk iterasi ketiga. Untuk fokus pada iterasi ini meliputi perhitungan centroid baru, perhitungan data ke centroid, penentuan cluster baru, dan pengecekan nilai threshold untuk menentukan apakah iterasi dilanjutkan atau dihentikan. Pertama, kita masuk ke tahap penghitung centroid setiap cluster pada iterasi yang ketiga ini. Centroid ini memiliki titik pusat dari setiap cluster yang dihitung berdasarkan nilai rata-rata fitur X dan Y dari data yang berada dalam cluster tersebut. Pada tabel ini terdapat 10 data dengan koordinat Fx dan Fy. Setiap data sudah memiliki bintang yang menunjukkan keanggotaan cluster, yaitu K1, K2, dan K3. Untuk cluster 1 terdapat 2 data, jumlah nilai Fx sama dengan 2 dan jumlah nilai Fy sama dengan 3, sehingga centroid baru cluster 1 adalah centroid X sama dengan 2 bagi 2 sama dengan 1, centroid Y sama dengan 3 bagi 2 sama dengan 1,5. Maka koordinat centroid C adalah 1 dan 1,5. Lalu untuk cluster yang kedua terdapat 3 data. Untuk cluster 2 memiliki nilai Fx sama dengan 15 dan Fy sama dengan 5, sehingga centroid baru cluster 2 adalah centroid X sama dengan 15 bagi 3 sama dengan 5. Untuk centroid Y nya 5 bagi 3 sama dengan 1,6667. Maka koordinat centroid C2 adalah 5 dan 1,6667. Lalu untuk cluster yang ketiga terdapat 5 data, jumlah data Fx sama dengan 12 dan Fy sama dengan 27, sehingga centroid baru cluster 3 adalah untuk centroid X nya sama dengan 12 bagi 5 sama dengan 2,4 dan centroid Y nya 27 bagi 5 sama dengan 5,4. Maka koordinat centroid C3 adalah 2,4 dan 5,4. Lalu untuk menghitung jarak data centroid di iterasi ketiga menggunakan rumus ini, Euclidean distance ini. Untuk perhitungan dilakukan setiap data terhadap C1, C2, dan C3. Setelah jarak dihitung, kita dapat melihat nilai jarak terkecil, yaitu cluster dengan minimal dengan jarak paling kecil inilah menjadi cluster baru bagi data tersebut. Untuk perubahan cluster pada iterasi ketiga ini
terdapat perubahan klaster yaitu pada data yang kelima. Data kelima sebelumnya berada di klaster 3, namun setelah dihitung ulang jarak C1 1,8028, lalu untuk jarak ke C3 2,4331. Karena jarak C1 lebih kecil, maka data kelima berpindah dari klaster 3 ke klaster 1. Pengecekan threshold. Langkah terakhir pada pengecekan threshold ini menentukan apakah iterasi dilanjutkan atau tidak. Diketahui F lamanya 15,6375 dan F barunya 11,2160. Lalu untuk deltanya itu 15,6375 dikurangi 11,2160 sama dengan 4,4215. Karena nilai delta lebih besar dari 0,1, maka lanjut untuk iterasi berikutnya. Selanjutnya kita meneruskan untuk iterasi keempat. Berdasarkan hasil iterasi sebelumnya, pada iterasi keempat ini diperoleh anggota klaster baru sebagai berikut, yaitu klaster 1, klaster 2, dan klaster 3. Terus untuk menghitung centroid klaster dengan cara menghitung nilai fitur X dan Y dari anggota klaster. Untuk klaster ke-1 memiliki 3 data, total F-nya 4 dan F-nya 6, sehingga centroid baru untuk K1-nya X sama dengan 4 bagi 3 1,333 dan Y-nya 6 bagi 3 sama dengan 2. Lalu untuk klaster yang kedua, centroid X-nya 15 bagi 3 sama dengan 5 dan Y-nya 5 bagi 3 sama dengan 1,667. Lalu untuk klaster yang ketiga, 10 bagi 4 sama dengan 2,5 dan untuk centroid Y-nya 24 bagi 4 sama dengan 6. Dan hasilnya yang ini. Lalu untuk menghitung data jarak pada centroid iterasi keempat ini, setiap data dihitung jarak ke 1, dihitung jarak kedua, dan dihitung jarak ketiga. Dari hasil perhitungan dapat dilihat bahwa nilai K1, nilai K baru maksudnya, nilai K baru dan K lama untuk setiap data sama. Artinya tidak ada data yang berpindah pada klaster iterasi keempat. Lalu selanjutnya untuk perhitungan mengecek thresholdnya. Diketahui F lamanya 11,2160 dan F barunya 11,1236, maka deltanya sama dengan 11,2160 dikurangi 11,1239 sama dengan 0,0921. Lalu pada kesimpulan akhir ini, K-means clustering berhenti pada klaster keempat karena tidak ada lagi perubahan klaster dan nilai data sudah berada di bawah threshold. Hasil akhir pengelompokan adalah klaster 1 data 1, 4, dan 5, klaster 2 data 2, 3, dan 6, dan klaster 3 data 7, 8, 9, dan 10. Hasil ini merupakan clustering terakhir dari proses K-means. Demikian untuk penjelasan klaster 3 dan keempat. Selanjutnya akan dijelaskan pada teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Coba Dagakun dengan NIM 35. Di sini saya akan menjelaskan kodean tentang K-means dividend. Selanjutnya di sini proyek saya akan meneruskan K-means.py. Saya akan menjelaskan dari awal. Yang pertama, import navi SNP library digunakan untuk mengelola array dan matriks, melakukan operasi matematika, menghitung rata-rata dan jarak antar data. Untuk datanya sendiri di sini terdiri kurang lebih dari 11 data, mulai dari 1,1, 4,1, 6,1, 1,2, 2,3, 5,3, 2,5, 3,5, 2,6, 3,8. Data ini terdiri dari 10 data 2 dimensi X dan Y. Setiap baris mempresentasikan 1.2 data. Selanjutnya yang keempat, baris ke-16, K sama dengan 3, threshold sama dengan 0.1. Untuk K sama dengan 3, jumlah cluster cluster yang diinginkan maksud saya. Selanjutnya centroid NP array data 0, data 2, data 1. Centroid awal diambil langsung dari data K1 1,1, K2 6,1, K3 4,1. K 1,1 yang ini, K2 6,1 yang ini, K3 4,1 yang ini. Selanjutnya proses iterasi K-means. Bagian for iteration in rank kurung buka 100 kurung tutup
Algoritma akan mengulang proses maksimal 100 iterasi. Bisa berhenti lebih cepat jika sentroid sudah stabil. Selanjutnya, menentukan klaster tiap data. Bagian ini, 4 point in data sampai yang ini. Setiap data dihitung jaraknya ke semua sentroid. Dipilih sentroid dengan jarak terkecil, data dimasukkan ke klaster tersebut. Selanjutnya, menampilkan hasil akhir bagian print hasil data akhir, dan outputnya di sini hasil akhir data 1 NPINT 1 NPINT 641 sama dengan cluster 1. Itu yang bagian hasil akhir, yang bagian ini. Terus sentroid akhir mulai dari K1 1.33,2.000. Untuk yang kedua K2 5.000,1667. Yang ketiga K3 2 5000 dan 6000. Sekian dari saya, bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sari Kasali dengan NIM 231044106. Di sini saya akan mengerjakan nomor 2, yaitu tentang decision tree. Oke, sebelumnya data yang telah kita lihat dari soalnya itu kita punya 20 data total dengan target variabel simpul terdiri dari 11 data bernilai ya dan 9 data bernilai 3. Nah, di sini ada 3 atribut yang akan kita analisis, yaitu yang weight, temperature, dan weather. Oke, yang pertama-tama konsep entropinya dulu ya. Jadi entropi adalah ukuran ketidakpastian atau kekacauan dalam data. Nah, rumusnya adalah entropi S sama dengan minus sigma PI dikali log 2 dari PI. Jadi semakin tinggi entropi berarti data semakin acak, semakin rendah berarti data semakin homogen. Kemudian kita di sini menghitung entropi totalnya dulu yang diberikan dari tugas. Nah, probabilitas ya-nya itu ada 11 dibagi dengan 20 sama dengan 0,55 ya. Nah, jadi probabilitas tidak itu 9 dibagi dengan 20 datanya tadi itu sama dengan 0,45. Jadi entropi totalnya sama dengan minus 0,55 tadi dikali log 2 dari 0,55 ditambah 0,45 dikali log 2 dari 0,45. Jadi hasilnya adalah 0,9927. Jadi ini menunjukkan data kita cukup beragam. Kemudian yang atribut win. Sekarang kita hitung untuk atribut win yang punya 2 kategori, yaitu strong dan weak. Nah, untuk win strong ada 6 data total dengan 3 ya tidak, jadi probabilitasnya berarti 0,5. Entropi strong adalah 1,0 yang artinya sangat seimbang antara ya dan tidak. Untuk win weak ini ada 11 data dengan 8 ya dan 3 no. Jadi entropinya adalah 0,8453. Kemudian kita hitung information gain-nya untuk win. Jadi gain win sama dengan entropi total dikurangi weight average entropi dari strong dan weak. Terus hasilnya adalah 0,9927 dikurangi hasil perkalian proporsi dengan entropi masing-masing kategori sama dengan 0,1145 ini. Kemudian atribut temperatur yang punya 3 kategori, high, medium, low. Temperatur high ini ada 6 data dengan 2 ya dan 4 tidak. Terus entropinya ditemukan 0,9182. Di medium dengan 8 data dengan yes 4 dan no nya 4, entropinya jadi 1. Terus low itu datanya ada 6, yes 1 dan no 1, jadi entropinya 0,65. Terus information gain untuk temperatur dihitung dengan cara sama kayak yang sebelumnya, yaitu entropi total dikurangi weight average dari ketiga kategori ini, hasilnya 0,1222. Kemudian atribut weather ini terdiri dari sunny, cloudy, dan rain. Ini ya, sunny datanya 7 dengan Y1 dan no 6. Kemudian pada cloudy terdapat 7 data, yaitu 7 yes dan 0 no. Terus ada rain dengan data 6, yes nya itu 3 dan no itu 3, dan entropinya didapatkan 1. Kemudian ini ya, di bagian sunny ini ada 7 data. Ini entropinya itu 0,5916. Kemudian yang cloudy ini hasilnya 0 dan 6 ini 1. Kemudian information gain-nya untuk bagian weather adalah 0,4856 yang merupakan nilai tertinggi ya dari dibandingkan dengan 2 atribut yang lainnya tadi. Jadi kesimpulannya sini ya, cara penghitungan itu sudah dijelaskan di sini. P1 sama dengan 11 dibagi 20 itu hasilnya ini. Kemudian P2-nya 9 bagi 20 itu 0,45. Ini di bagian untuk menghitung entropinya dulu. Kemudian ketika entropi sudah ditemukan, baru kita mengerjakan pada bagian win, yaitu dengan cara seperti ini. S strongnya itu data ya sama no nya itu loh. Terus kemudian jumlahnya, kemudian kita mendapatkan hasil entropi S ringnya ini, entropi S width-nya 0,8453, gain-nya S width ini, dan temperatur juga sama
dan weather itu pun juga sama, sehingga mendapatkan hasilnya ini kemudian dimasukkan ke dalam sini. Jadi setelah menghitung ketiga atribut, kita bandingkan information gain-nya. Win itu dapatnya dia 0,112, terus kemudian yang temperatur kita dapat 0,1222 dan weather 0,4856. Jadi kesimpulannya adalah weather di sini yang memiliki information gain paling tinggi, sehingga weather adalah atribut terbaik untuk dijadikan root node dalam decision tree karena memberikan pengurangan ketidakpastian paling besar. Jadi kesimpulannya kita selalu memilih atribut dengan information gain tertinggi sebagai pemisah node dalam membangun decision tree. Terima kasih sudah menonton. Untuk coding pertanyaan nanti akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jusafa Ido Adareza dengan NIM 23104410022. Di sini pada video ini saya akan menjelaskan program Python ID3.py ini yang digunakan untuk mengimplementasikan algoritma decision tree ID3. Program ini bertujuan untuk menentukan keputusan play berdasarkan kutub cuaca menggunakan perhitungan entropi dan information gain serta menampilkan hasilnya dalam bentuk pohon keputusan. Untuk import library yang ini, yang pandas digunakan untuk mengelola data dalam bentuk tabel. Untuk yang NumPy digunakan untuk perhitungan matematika seperti logaritma. Untuk import yang matplotlib digunakan untuk memvisualisasikan pohon keputusan. Untuk dataset yang ini dibuat berdasarkan soal UAS yang terdiri dari 20 data dengan atribut weather atau cuaca, tem atau suhu, wind atau angin, dan play sebagai target keputusan yaitu yes atau no. Dataset ini kemudian dikonversi menjadi data frame pandas agar mudah diolah. Kemudian yang fungsi entropi ini, bagian ini merupakan fungsi untuk menghitung entropi. Entropi digunakan untuk mengatur tingkat ketidakpastian dalam data. Jika nilai entropi mendekati 0, berarti data sudah homogen dan tidak perlu pemisahan lebih lanjut. Rumus entropi yang digunakan sesuai dengan konsep teori ID3 yaitu berdasarkan probabilitas kemunculan setiap kelas. Untuk fungsi information gain adalah untuk menghitung information gain. Information gain digunakan untuk menentukan atribut mana yang paling baik dijadikan root node dalam pohon keputusan. Cara kerjanya adalah dengan mengurangi entropi total dengan entropi tertimbang dari setiap nilai atribut. Kemudian proses perhitungan ID3 di terminal. Setelah fungsi dibuat, program masuk ke proses utama algoritma ID3. Menghitung entropinya total. Pertama, dihitung entropi total dari seluruh data play. Nilai ini menunjukkan tingkat ketidakpastian awal sebelum dilakukan pemisahan atribut. Untuk menghitung information gain setiap atribut, selanjutnya program menghitung information gain untuk setiap atribut yang terdiri yaitu where, weather, tem, dan wind. Hasil gain ini ditampilkan langsung di terminal untuk memudahkan analisis. Kemudian menentukan root node. Atribut dengan nilai information gain tertinggi dipilih sebagai root node. Berdasarkan hasil perhitungan, atribut weather memiliki gain tertinggi sehingga dipilih sebagai root node. Analisis cabang root node. Setelah root node ditentukan, program menganalisis setiap cabang dari atribut weather. Untuk setiap nilai weather seperti sunny, rainy, dan cloudy, dihitung nilai entropinya. Jika entropi bernilai 0, maka cabang tersebut menjadi leaf node. Jika tidak, maka cabang tersebut masih perlu dilakukan pemisahan lanjutan. Untuk visualisasi pohon menggunakan matplotlib, ini bagian terakhir visualisasi pohon keputusan menggunakan matplotlib. Node keputusan ditampilkan dengan warna biru, sedangkan leaf node ditampilkan dengan warna hijau. Panah digunakan untuk menunjukkan hubungan antar node sehingga struktur pohon keputusan ID3 dapat dipahami secara visual. Visualisasi ini membantu melihat bagaimana keputusan play ditentukan berdasarkan kondisi cuaca. Demikian penjelasan program ID.py dari saya, ID3.py ini.
menggunakan algoritma decision tree ID3. Terima kasih, semoga penjelasan ini dapat membantu pemahaman tentang konsep decision tree. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi video pembelajaran dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.